Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Pirates of the Caribbean. Adalah film keempat dalam seri Pirates of the Caribbean yang dirilis pada tahun 2011. Film yang disutradarai oleh Rob Marshall. Bercerita tentang Kapten Jack Sparrow yang diperankan Johnny Depp bergabung dengan Angelica yang diperankan oleh Penelope Cruz untuk mencari air mancur awet muda. Namun dalam perjalanannya, Kapten Jack harus menghadapi musuh bebuyutan Kapten Barbossa dan juga bajak laut bernama Edward Teach atau Blackbeard, yang merupakan ayah kandung dari Angelica sendiri. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Dan jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi baiknya, silakan share video ini supaya kita lebih semangat dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami. Oke, langsung saja, mari kita simak cerita filmnya guys. Kita intro dulu ya guys, supaya kalian ingat ulang tahun pacar kalian. Film dimulai ketika perahu nelayan di perairan Spanyol tanpa sengaja menjaring seseorang pria tua. Mereka kemudian membawa pria tua itu ke hadapan Raja Spanyol. Ketika Pangeran Spanyol membaca jurnal pria tersebut, ternyata dia telah menemukan kapal Ponce de Leon. Salah satu petunjuk untuk menemukan mata air awet muda. Di tempat lain, Gibbs sedang menghadapi persidangan di kota London. Dia dituduh sebagai Kapten Jack Sparrow. Gibbs berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukan Jack Sparrow, namun tidak ada yang mempercayainya. Namun betapa terkejutnya Gibbs saat melihat Jack Sparrow menjadi hakim agung. This is Jack Sparrow here. Masa yang mulai tidak kondusif meminta agar Gibbs dihukum mati. Namun, Jack hanya menjatuhkan hukuman penjara pada temannya itu. Di luar persidangan, Jack sudah membayar kusir yang membawa Gibbs ke penjara untuk berbalik, membawa Jack dan Gibbs keluar dari London dan kemudian mencari kapal untuk kembali berlayar. Gibbs kemudian bercerita jika dia mendengar rumor bahwa Jack Sparrow berada di London membawa kapal dan mencari awak kapal. Namun Jack tidak merasa melakukannya. Dia kemudian berpendapat bahwa ada penipu yang berusaha merusak nama baiknya. Saat mengira sudah keluar wilayah London, Jack dan Gibbs malah dibawa ke depan kastil kerajaan Inggris. Jack kemudian dibawa untuk bertemu George, Augustus Raja Inggris. Sang raja meminta Jack untuk menunjukkan jalan menuju air mancur awet muda, karena sang raja tidak mau kerajaan Spanyol menemukannya terlebih dahulu. Di sana kemudian Jack bertemu dengan musuh bebuyutannya, Kapten Barbossa yang sekarang menjadi kapten kapal kerajaan Inggris. Melihat hal itu, Jack kemudian menanyakan di mana kapal Blackbeard miliknya. Dan ternyata sebelumnya, Kapten Barbossa diserang oleh sekelompok bajak laut yang mengakibatkan dia harus kehilangan salah satu kakinya dan kapal Blackbeard harus tenggelam. Mendengar hal itu, Jack marah dan berusaha menyerang Kapten Barbossa. Namun saat melihat ada kesempatan, Jack memanfaatkan untuk kabur dari tempat itu. Setelah berhasil lolos dari kejaran prajurit Inggris, Jack kemudian bertemu dengan ayahnya yang bernama Kapten Tiggy. Mengetahui Jack akan pergi mencari air mancur awet muda,
Kapten Tiggy memberitahu bahwa dibutuhkan beberapa benda untuk ritual, yaitu 2 piala perak dari kapal Ponce de Leon. Setelah itu Jack akhirnya bertemu dengan seseorang yang menyamar menjadi dirinya. Namun entah mengapa, orang itu terlihat sangat mirip dengan Jack. Bahkan gerakan andalan Jack berhasil dia tirukan. Jack akhirnya sadar bahwa orang tersebut adalah Angelica, mantan kekasihnya dulu. Di sini akhirnya terkuak, alasan Angelica menyamar menjadi Jack adalah untuk memancing Jack yang sedang berada di London agar ikut kapal Angelica mencari air mancur awet muda. Tak lama setelah itu, prajurit Inggris datang untuk mencari Jack. Mereka berdua kemudian bekerja sama melawan prajurit Inggris. Pada akhirnya, Jack dan Angelica berhasil lolos. Saat Angelica kembali mengajak Jack untuk ikut kapalnya, namun Jack menolak ajakannya sehingga Angelica terpaksa membius Jack. Di tempat lain, Gibbs yang akan dihukum gantung oleh Kapten Barbossa membakar peta menuju air mancur awet muda. Gibbs yang sebelumnya sudah menghafal peta itu akhirnya lolos dari hukuman dan dijadikan penunjuk jalan untuk Kapten Barbossa. Di tengah perjalanan, mereka melihat kapal kerajaan Spanyol yang sedang dalam perjalanan mencari air mancur awet muda. Kapten Barbossa kemudian memerintahkan awak kapal untuk menambah kecepatan agar tak tertinggal dari kapal Spanyol. Kembali ke Jack yang baru tersadar dia sekarang berada di dalam kapal Queen Anne's Revenge, kapal milik ayah Angelica yang bernama Edward Teach atau Blackbeard, seorang bajak laut yang terkenal kejam dan ditakuti oleh bajak laut lain. Rupanya Blackbeard sedang cemas karena diramal akan mati dalam beberapa hari ke depan di tangan seseorang berkaki satu. Hal itu yang membuatnya sangat ingin mencari mata air awet muda. Malamnya Jack membujuk para awak kapal untuk melakukan pemberontakan karena perlakuan yang mereka dapatkan selama ini sangat buruk. Mendengar hal itu, para awak kapal menjadi emosi, kemudian menyerang anak buah Blackbeard. Pertempuran pun terjadi antara awak kapal melawan anak buah Blackbeard. Saat para awak kapal mengira sudah berhasil mengambil alih kapal, Blackbeard akhirnya keluar dari dalam kabin kemudian menunjukkan kekuatannya yang dapat mengendalikan peralatan di kapal menggunakan pedang miliknya, yang membuat para awak kapal tak berkutik. Blackbeard kemudian berusaha membunuh Jack dan seorang pendeta bernama Philip, namun dijegal oleh Angelica. Sebagai gantinya, Blackbeard menghukum salah satu awak kapal. Berkat informasi dari Angelica, Jack akhirnya mengetahui salah satu syarat untuk mendapatkan khasiat dari air mancur awet muda adalah air mata dari Putri Duyung. Tak hanya itu, Angelica kemudian menunjukkan kapal Blackbeard yang berada di dalam sebuah botol karena ulah Blackbeard. Angelica berjanji akan mengembalikan kapal Blackbeard asal Jack mau bekerja sama mencari air mancur awet muda tersebut. Mereka akhirnya sampai di suatu tempat bernama White Cap untuk mencari Putri Duyung. Dengan menggunakan awak kapal sebagai umpan, mereka kemudian menyalakan lampu suar untuk memancing perhatian Putri Duyung. Kemudian salah satu awak kapal bernama Scrum diperintahkan untuk bernyanyi untuk memanggil Putri Duyung. Tak lama setelah itu, salah satu Putri Duyung berwajah cantik muncul menghampiri mereka. Scrum kemudian berbicara dengan Duyung tersebut. Tiba-tiba Duyung lainnya ikut datang mendekati kapal. Scrum yang terpesona berusaha mendapatkan ciuman dari salah satu Putri Duyung.
Namun tanpa disadari, tiba-tiba duyung tersebut berubah menjadi monster dan menyerang mereka semua. Melihat hal itu, Blackbeard kemudian memerintahkan awak kapal lainnya untuk memasang jaring. Sementara itu, Blackbeard dengan kekuatannya berusaha mengendalikan kapalnya untuk menyudutkan para putri duyung. Namun karena jumlah putri duyung yang terlalu banyak, mereka gagal menjaring putri duyung tersebut. Bahkan para duyung berbalik menyerang para awak kapal. Melihat hal itu, Jack kemudian meledakkan mercusuar untuk mengusir para putri duyung. Kemudian saat Philip baru sadar dari pingsannya, dia melihat salah satu putri duyung yang tertinggal dan terjebak di sana. Dan pada akhirnya Blackbeard kemudian berhasil menangkap putri duyung tersebut. Di tempat lain, Barbossa yang baru sampai Whitecap, dia melihat tempat tersebut sudah sangat kacau. Dan sayangnya kapal yang ditumpanginya diserang para putri duyung. Barbossa dan pasukannya kemudian melanjutkan perjalanan menuju air mancur awet muda. Sementara itu, di tengah perjalanan, Angelica menjelaskan alasan kenapa mereka harus menemukan 2 piala Ponce de Leon dan air mata putri duyung. Yaitu karena air mancur awet muda harus diminum secara bersamaan dari 2 piala, yang satu ditambah air mata putri duyung dan satunya tidak. Orang yang meminum air bercampur air mata putri duyung dapat memperpanjang hidupnya, sementara orang satunya mati. Sayangnya, saat mereka sampai sebuah tebing jembatan, di sana sudah dihancurkan oleh pasukan Spanyol. Blackbeard kemudian memerintahkan Jack untuk terjun dari tebing dan mencari piala Ponce de Leon terlebih dahulu. Singkat cerita, Jack sampai di tempat kapal Ponce de Leon berada. Sementara itu, para awak kapal tanpa sengaja menjatuhkan akuarium yang dipakai untuk membawa putri duyung, sehingga putri duyung tersebut berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, Philip segera memberikan baju yang dipakainya dan menggendongnya selama perjalanan menuju air mancur awet muda. Philip kemudian memberi nama putri duyung itu Sirena. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat di mana di sana banyak ditemukan mayat putri duyung yang disiksa sampai mati untuk mendapatkan air matanya. Blackbeard kemudian memaksa Sirena untuk mengeluarkan air matanya. Namun, karena Sirena menolak, Blackbeard akhirnya membunuh Philip. Blackbeard kemudian mengikat Sirena. Tak lama setelah itu, Philip tersadar dan rupanya Philip tidak dibunuh melainkan hanya dibius. Philip kemudian datang untuk membebaskan ikatan Sirena. Melihat Philip yang ternyata masih hidup tanpa disadari, Sirena meneteskan air matanya. Namun ternyata semua sudah direncanakan Blackbeard, sehingga sekarang dia sudah mendapatkan air mata putri duyung. Di tempat lain, Jack yang sudah berada di dalam kapal Ponce de Leon bertemu dengan Barbossa yang ternyata sudah di sana terlebih dahulu. Namun sayangnya, piala Ponce de Leon sudah dibawa oleh pasukan Spanyol terlebih dahulu. Mereka berdua kemudian sepakat bekerja sama untuk mencuri piala itu dari pasukan Spanyol. Singkat cerita, mereka berhasil mencuri piala tersebut. Namun saat akan melarikan diri, mereka malah tertangkap pasukan Spanyol. Namun berkat kemampuannya, Jack berhasil melepaskan diri, bahkan dia berhasil mendapatkan piala Ponce de Leon. Keesokan harinya, Jack dan Gibbs datang menemui Blackbeard sambil membawa piala tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di sebuah gua. Namun, di gua tersebut tidak ditemukan air mancur awet muda. Sampai pada akhirnya, Jack membaca tulisan yang ada di piala tersebut, yang akhirnya muncul air misterius yang menuntun mereka ke tempat air mancur awet muda berada.
saat akan mengambil air tersebut, Barbossa dan anak buahnya datang, sehingga mereka akhirnya bertarung. Di tengah pertarungan, tiba pasukan Spanyol dengan jumlah yang lebih banyak datang, sehingga mereka tak ada yang berani melawan. Di sini akhirnya terungkap, alasan pasukan Spanyol datang adalah untuk menghancurkan seluruh tempat itu. Mereka melakukan itu karena kerajaan Spanyol merupakan kerajaan yang taat beragama, sehingga mereka tidak bisa membiarkan keberadaan air mancur awet muda yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Sementara itu, melihat Blackbeard yang lengah, Barbossa dengan cepat menikam Blackbeard dengan pedang yang sudah diberi racun katak. Melihat hal itu, Angelica mencoba menolong ayahnya. Namun, sayangnya dia malah tergores pedang itu, sehingga membuat mereka berdua diambang kematian. Jack yang melihat hal itu berusaha mencari piala yang dibuang pasukan Spanyol untuk menyelamatkan Angelica. Di waktu yang bersamaan, Sirena tiba-tiba muncul sambil memberikan piala tersebut pada Jack. Tanpa pikir panjang, Jack langsung mengambil sisa-sisa air mancur awet muda, kemudian memberikan air mata Sirena di salah satu piala tersebut, kemudian memberikannya pada Blackbeard dan Angelica. Namun tanpa basa-basi, Blackbeard langsung meminum air yang berisi air mata Sirena. Blackbeard rupanya hanya peduli pada dirinya sendiri tanpa memikirkan Angelica. Tapi ternyata tanpa mereka berdua sadari, Jack sudah menukar piala tersebut, sehingga Angelica lah yang akhirnya selamat karena mendapatkan tambahan nyawa dari umur Blackbeard. Sementara itu, setelah saling menyatakan perasaannya, Philip yang terluka parah akhirnya dibawa Sirena ke tempat asal Sirena agar bisa diobati. Lalu di tempat lain, setelah kejadian di air mancur awet muda, Barbossa yang sekarang memiliki pedang dan kapal Blackbeard memutuskan kembali berlayar dan meninggalkan perintah dari kerajaan Inggris. Di sisi lain, Jack sedang membawa Angelica, kemudian meninggalkannya di sebuah pulau terpencil. Namun pulau itu masih di jalur perdagangan, sehingga Angelica bisa selamat. Setelah itu, ia kembali menemui Gibbs yang sedang menunggunya di pantai dengan membawa kompas milik Jack. Bukan hanya itu, Gibbs rupanya berhasil membawa botol yang berisi kapal Blackbeard dari dalam kapal Blackbeard. Sehingga sekarang, mereka sedang mencari cara agar bisa mengeluarkan kapal Blackbeard dari botol tersebut. Di akhir film ini, Angelica yang sedang menunggu kapal pedagang datang. Tiba-tiba dia menemukan boneka miniatur Kapten Jack di pinggir laut. Boneka itu yang pernah dibuat oleh ayahnya untuk menyantet Kapten Jack Sparrow. Nah, itulah alur cerita film Pirates of the Caribbean yang dirilis pada tahun 2011 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Dan jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi baiknya, silakan share video ini supaya kita lebih semangat dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Sekali lagi jangan lupa guys, sama hari ulang tahun pacar kalian. Salam Trans 8 Dimensi.